Jangan jadikan perkumpulan untuk mencari profit. Kalau ingin mencari profit, ya lewat PT, lewat CP. Tapi kalau dalam sebuah perkumpulan ini ingin dapat sebuah profit, ya dirikan yang sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana sekarang ARTC ada program Starling Silaturahmi Keliling. Alhamdulillah kita ada di rumah kediaman Bapak Pembina kami, Bapak Haji Dr. Irjen Pol Purnawan Haji Anton Carlian, SIK MSI. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan usianya, dan mudah-mudahan beliau dapat memberikan nasihat-nasihat kepada PPRTC. Mungkin sebelumnya mudah-mudahan beliau dapat menjelaskan sekelumit perjalanan mulai dari hal terkecil mungkin sampai bisa meniti karir menjadi Kapolda dan menjadi Irjen Pol di kepolisian. Ya, saya menjadi polisi ini sebetulnya awalnya tidak punya cita-cita gitu kan. Justru dulu saya salah satu cita-citanya itu ingin jadi politikus. Saya pernah masuk daftar di Unpad dan lulus di sosial politik tahun 80. Tetapi saat itu sedang tahun transisi, adanya gerakan ya reformasi dari Orde Baru ya sedang adanya, sehingga sekolah ini diliburkan semuanya. Nah saat itu karena kuliah pakem termasuk ya untuk SMA pun juga seluruh Indonesia kan diliburkan 1 tahun saat itu. Nah, saya daftar ke Akabri. Nah, jadilah Akabri. Dan saya juga tidak menyangka bahwa saya pada ujungnya bisa menjadi seorang jenderal gitu kan. Dulu saya ingin jadi seorang akademisi juga. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan karir saya juga bisa sekolah menyelesaikan pendidikan formal. S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di UNJ IKIP Jakarta. Dan dalam perjalanan karir saya, alhamdulillah juga saya bisa berbakti di tanah kelahiran saya. Saya tahun 2008 pernah menjadi Kapolwi Priangan. Kapolwi Priangan itu ya di saat itu 8 kabupaten lah kalau tidak salah gitu kan. Merupakan daerah terluas di Jawa Barat selama 2-3 tahun. Dan setelah itu alhamdulillah pada 2016-2017 pun juga setelah saya jadi Kapolda Sulawesi Selatan, saya menjadi Kapolda di ya tanah kelahiran sendiri. Jadi Kapolda Jabar. Namun dalam perjalanan karir, ya kita hidup berbakti untuk bangsa dan negara. Saya diperintahkan untuk mencalonkan jadi gubernur. Sekalipun tidak berhasil, ya saya ya mengundurkan diri saat itu masih 2 tahun pensiun. Ya untuk bangsa dan negara saya tidak jadi masalah. Karena saya tidak pernah mengejar pangkat. Dengan pangkat bintang 2 pun juga itu ya saya sudah merupakan satu anugerah yang luar biasa. Walaupun mungkin kata orang kalau tidak mengundurkan diri, mantan Kapolda Jabar itu rata-rata bintang 3. Tapi setiap orang kan punya garis tangan, punya takdir sendiri. Takdir saya mungkin ya hanya bintang 2, tidak usah iri dengan yang lain. Tetapi ada hikmahnya juga dari perjalanan saya menjadi salah satu calon gubernur.
pada akhirnya setelah saya pensiun, ternyata saya banyak kawan, banyak saudara. Ya termasuk adik-adik saya ini sendiri kan. Mungkin kalau saya tidak mencalonkan, saya tidak dekat dengan masyarakat. Tapi dengan mencalonkan diri, saya jadi dekat dengan masyarakat. Kayak saya sepertinya kok mau-maunya sih jadi pembina di berbagai ormas, kan begitu. Ya mohon maaf, saya tidak pernah meminta. Ya apakah ini rekan-rekan, adik-adik saya sendiri, anak-anak saya sendiri, apakah saya yang meminta? Tidak. Kan tidak. Sangat istilahnya tidak santun seandainya saya misalkan ada yang datang dan meminta saya untuk menjadi seorang bapak, seorang pembimbing, kemudian saya tolak. Nah, jadi ini adalah take and give dalam pola berhubungan dengan masyarakat. Karena saya kadang-kadang ya tidak sedikit yang mencibir juga kepada saya. Apa-apaan Pak Anton, ngurus-ngurus. Ya mohon maaf, saya sekarang ini ya sudah mungkin maghrib atau sudah isya, ya ada adik-adik saya yang meminta. Saya kira tidak ada salah. Saya juga ikut membimbing, ikut membina, termasuk ARTC ini. Ya kebetulan transportasi, saya juga mantan polisi, sehingga tentu saja sedikit banyak ada hubungannya dengan tugas-tugas kepolisian. Minimal nanti anggota ARTC itu mobilnya, surat-suratnya pasti lengkap. Kedua, mungkin di dalam bayar pajak kendaraan tahunan juga mungkin selalu bayar pajak gitu kan. Ketiga, tidak banyak pelanggaran. Sopir-sopirnya juga pasti punya SIM, bukan sopir tembak gitu, dan lain-lain. Ya minimal ya komunitas-komunitas yang ada dalam binaan saya itu minimal bisa sama-sama ikut mematuhi dan menegakkan aturan-aturan sesuai dengan ya kapasitasnya masing-masing. Kayak ARTC juga, ini kan komunitas perkumpulan, ya sesuaikan dengan aturan-aturan komunitas perkumpulan. Jangan seperti yang kemarin ramai, perkumpulan malah jadinya premanisme. Karena ada juga beberapa komunitas kendaraan, terutama kendaraan roda 2 yang tidak bisa saya sebutkan, yang justru mengarah pada premanisme. Tapi saya yakin kalau Renta ini enggak lah gitu. Bisnis. Mungkin untuk sekarang apa setelah menjadi purnawirawan, kegiatan apa saja yang dilakukan? Apakah melihat dari sosial media TikTok, kebudayaan mungkin ya Pak ya, terus di politik juga? Ya sebetulnya Abah ini kegiatannya itu tergantung situasi. Katanya Abah dibilang tokoh budaya. Abah sendiri tidak merasa bisa dalam berbudaya, apalagi pandai gitu kan. Karena ya istilahnya musik pun juga mungkin ya tidak pasti, tetapi hanya cinta saja. Jadi kalau dibilang tokoh itu sangat berlebihan, mungkin penggiat budaya aja lah. Itu pun juga kenapa? Karena orang-orang budaya ngajak. Akhirnya ya bukan terpaksa, mau tidak mau Abah harus belajar tentang budaya. Begitu juga di bidang politik. Karena Abah mungkin pernah terjun sebagai ya salah satu calon gubernur, wakil gubernur di Jabar. Nah, otomatis dianggapnya itu Abah ini juga punya masa. Dianggapnya juga karena juga punya banyak komunitas, sehingga ya banyak dari tokoh-tokoh politik juga mengajak Abah gitu kan. Jadi
ya bukan terseret gitu kan, tetapi mau tidak mau ya sepanjang masih hidup dan bisa berguna, Abah tidak memandang politik itu sebagai sesuatu yang ya tabu. Justru politik ini sebagai sesuatu kalau lihat tujuannya suci gitu kan. Kenapa? Karena semua kebijakan kan lewat politik. Nah kalau kita bisa ikut terjun di politik, minimal walaupun tidak bisa membuat aturan, tapi minimal bisa membisikkanlah tentang aturan-aturan yang baik, juga tentang aspirasi masyarakat yang ada yang bisa disampaikan kepada ya organ-organ politik melalui partai politik maupun melalui eksekutif, yudikatif, DPR dan lain-lain. Jadi semuanya juga ya istilahnya itu mengalir aja bagaikan air gitu kan, di bidang politik, di bidang kebudayaan, di bidang komunitas. Ya komunitas kan apa juga tidak pilih-pilih. Ada organisasi buruh ya ikut buruh, ada organisasi tani ya ikut tani, ada organisasi transportasi ya ikut transportasi gitu kan. Ya. Mudah-mudahan Abah dapat memberikan masukan atau arahan kepada perkumpulan Kosa Armada Transcenter apa saja yang harus dilakukan agar bisa berkembang dan lebih maju lagi dalam pengelolaan perkumpulan ini. Ya intinya setiap komunitas itu kan membentuk satu komunitas itu hayang hiji, hayang kompak, hayang sabilulungan. Nah, tapi justru kenyataannya kadang-kadang di dalam sebuah komunitas itu bukan itu. Malah terjadi sikut menyikut, ingin dapat tempat, ingin dapat duduk, ingin dapat kekuasaan. Nah ini jangan salah tafsir. Justru kita paguyuban tapi tidak guyub gitu kan. Perkumpulan malah jadi perpecahan. Justru diharapkan perkumpulan itu betul-betul kumpul, paguyuban itu betul-betul guyub. Karena Abah banyak sekali melihat justru terjadinya itu ya saling gesekan. Mudah-mudahan tolong jaga kekompakan. Nah kedua, karena rental ini adalah sifatnya itu profit, ya sementara perkumpulan itu kan bukan profit. Jangan jadikan perkumpulan untuk mencari profit. Kalau ingin mencari profit ya lewat PT, lewat CP. Tapi kalau dalam sebuah perkumpulan ini ingin dapat sebuah profit, ya dirikan yang sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan koperasi, ko itu kan kebersamaan, itu kan kebersamaan, koop itu. Dan jangan dianggap bahwa sekarang ada anggapan koperasi ini seolah-olah ya sesuatu yang kurang ngetren gitu kan. Justru sebetulnya kalau dengan iklim Indonesia, justru koperasi ini kan harus jadi garda terdepan. Bukan CP, bukan PT. Ya mohon maaf, justru di Eropa, negara-negara maju, koperasi ini justru yang terdepan. Cuman kita aja yang tidak mempelajari. Seperti saya pernah lihat pelabuhan terbesar di dunia itu adanya di Belanda. Namanya itu apa ya? Pelabuhan terbesar itu Rotterdam kalau enggak. Rotterdam. Ternyata Rotterdam itu tidak dikelola oleh PT, tapi justru dikelola oleh apa? Koperasi. Bayangkan, pelabuhan terbesar di dunia dikelola oleh koperasi. Jerman juga. Bagaimana Jerman bisa tumbuh membuat industri-industri kecil yang kemudian jadi industri besar, itu juga diawali dari koperasi. UMKM itu kan koperasi. Nah makanya di sini pun juga karena ini menyangkut
ya beberapa komunitas perkumpulan. Alangkah baiknya ya biar sambil berkumpul juga dapat profit, ya dibuatlah koperasinya, ya koperasi transportasi lah. Nah ini pun juga untuk apa? Agar bisa membantu yang kuat, bisa membantu yang lemah. Karena tidak semua kan pengusaha transportasi ini ya kuat. Nah ketika yang tidak kuat kan ya bisa dibantulah dengan lewat koperasi ini. Tidak dibantu modal juga mungkin bisa dibantu kalau mau beli spare part misalkan bisa ngutang lah sebulan gitu kan. Nah itu kan akan membantu gitu kan. Misalkan Malahan melihat tugu koperasinya juga kan berdiri di Ya, Tasik betul ya, juga. terus oleh proklamator kita Muhammad Hatta. ya apalagi orang Tasik. Ya. Ya justru tahun 46 kan koperasi ini dideklarasikan ya di sini di Burujun. Koperasi itu ya justru orang Tasik harusnya jadi pionir lah dalam pengembangan koperasi dan coba ini kan gitu kan koperasi ini majukan sehingga betul-betul koperasi transportasi ini bisa menjadi salah satu pionir juga bagi yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina kami, Bapak Haji Dr. Ijen Pol Purnawan Anton Carlian, SIK MSI, atas nasihatnya, arah-arahannya. Mudah-mudahan perkumpulan pengusaha Armada Trans Center dapat menjalankan arahan apa-apa yang beliau telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai.